Saudara-saudari dan para sahabat Nadi, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani. Secara khusus kita mendalami hukum gereja dengan tema kuburan itu tempat suci. Pertama-tama kita mau melihat apa itu tempat suci. Kanon 1205 memberikan penjelasan. Tempat-tempat suci ialah tempat yang dikhususkan untuk ibadat ilahi atau pemakaman umat beriman melalui persembahan atau pemberkatan sesuai dengan buku-buku liturgi yang ditetapkan untuk itu. Artinya, tempat suci adalah tempat yang diberkati, baik itu untuk ibadat ilahi maupun untuk tempat pemakaman kaum beriman. Lalu pertanyaannya, mana saja yang disebut tempat suci? Pertama kita melihat gereja. Gereja adalah tempat suci, sebagaimana diatur dalam Kanon 1214. Karena gereja sebagai bangunan suci yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi, di mana umat beriman berhak untuk masuk melaksanakan ibadat ilahi, terutama ibadat yang dilangsungkan secara publik. Bagi kita, kiranya gereja bukanlah tempat asing, karena setiap hari yang mengikuti misa harian atau minimal setiap minggu, saat kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau ibadat Sabda, kita merayakan ibadat publik itu di gereja. Yang kedua, selain gereja, kita mempunyai ruang doa atau bahasa Latinnya disebut sebagai oratorium. Adalah suatu tempat yang dengan izin ordinaris diperuntukkan bagi ibadat ilahi untuk kegunaan suatu komunitas atau kelompok umat beriman yang berkumpul di situ. Sedangkan umat beriman lain dengan persetujuan yang berwenang juga dapat masuk untuk menggunakan tempat suci itu. Hal ini diatur dalam Kanon 1223. Kemudian setelah gereja ada ruang doa. Gereja pun masih mempunyai tempat ziarah. Umat beriman entah itu berkunjung ke gereja atau tempat suci lainnya yang telah dengan persetujuan ordinaris wilayah sering dikunjungi oleh umat beriman untuk melakukan kegiatan ziarah. Karena ada kebiasaan saleh yang secara khusus dilakukan di tempat itu. Itulah tempat ziarah atau bahasa Latinnya disebut sanktuarium. Jadi bisa gereja, bisa juga tempat suci lainnya yang menjadi tempat bagi umat beriman untuk berziarah. Ini diatur dalam Kanon 1230. Selain tempat ziarah, kita mempunyai altar atau meja. Ini sebagai tempat suci yang di atasnya kurban Ekaristi dirayakan. Ada dua jenis altar, ada altar tetap yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyatu dengan lantai dan karena itu tidak dapat dipindahkan. Sedangkan selain altar tetap ada yang disebut altar dapat dipindahkan karena jika dibutuhkan dapat digeser sesuai dengan fungsi atau keperluan atas altar tersebut. Jadi altar pun merupakan tempat suci karena disitulah kurban Ekaristi dipersembahkan. Selain altar, kita sudah melihat tempat ziarah, ruang doa, dan gereja. Kita mempunyai tempat suci lainnya. Itulah pemakaman atau kubur. Maka dalam Kanon 1240 paragraf yang pertama diatur bahwa gereja hendaknya mempunyai tempat pemakaman sendiri kalau hal itu mungkin, atau sekurang-kurangnya bagian tertentu dari pemakaman umum yang diperuntukkan bagi orang beriman yang meninggal harus diberkati secara semestinya. Saudara-saudari dan para sahabat Nadi, hari ini semoga kita semua sadar, tahu, dan yakin bahwa pemakaman merupakan salah satu
dari beberapa tempat suci yang dimiliki oleh gereja Katolik. Mungkin selama ini kita selalu menonton film horor atau mendengar cerita horor yang bersumber atau terjadi di pekuburan. Hari ini kita diingatkan bahwa bagi kita umat Katolik, pekuburan atau tempat pemakaman merupakan tempat suci. Mengapa? Pertama, pekuburan itu merupakan tempat yang disucikan. Kita ingat, ada ritus pemberkatan yang diatur sesuai dengan ketentuan buku liturgi. Jadi tempat itu disucikan. Yang kedua, tempat itu menjadi tempat pemakaman kaum beriman yang telah menerima benih kehidupan kekal saat mereka dibaptis. Jadi tempat itu bukan tempat pembuangan atau tempat penelantaran orang-orang yang tidak jelas, tapi yang diingat, yang dimakamkan di situ adalah kaum beriman yang sudah dimeteraikan dengan baptis. Ingat, sekali mereka dibaptis, mereka menjadi anggota tubuh Kristus dengan meterai yang tak terhapuskan. Itu berarti tempat itu menjadi tempat bagi kaum beriman. Yang ketiga, pemakaman itu merupakan tempat untuk berziarah, untuk mendoakan saudara-saudari, orang-orang kita kasih yang telah meninggal dunia. Secara khusus, itu kita lakukan setiap tanggal 2 November. Tentu dengan masih banyak tradisi, baik itu suku bangsa atau kebiasaan di suatu tempat, kita melakukan ziarah ke makam selain dari tanggal 2 November. Karena relasi antara kita yang masih hidup dengan mereka, saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, tetap erat dan tak terputuskan relasinya dalam iman akan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit mulia. Demikian pembahasan tentang pemakaman atau kuburan sebagai tempat suci yang diakui, diatur, dan dilindungi oleh gereja Katolik. Semoga ini menambah pemahaman, wawasan kita, dan keyakinan iman kita bahwa yang dimakamkan di pekuburan adalah kaum beriman, orang-orang yang telah dimeteraikan melalui baptis. Semoga kita semakin menghargai pemakaman sebagai tempat suci, dan kita selalu ingat akan saudara-saudari kita yang membutuhkan doa-doa kita, sehingga mereka yang mendahului kita mendapatkan kerahiman Allah, kemudian menerima kebahagiaan kekal bersama dengan Bunda Maria dan para kudus di surga. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Salam sehat, salam nadi.